dari kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad lil Imam Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Babul khumasi, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsah. Barang siapa yang merendahkan 5 orang ini, 5 komunitas ini, 5 kelompok ini akan rugi 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang menganggap rendah, meremehkan ulama, dia akan rugi dalam urusan agamanya. Orang kalau sudah istighfaf, merendahkan, itu artinya gak akan mengambil manfaat dari mereka, meremehkan mereka, akhirnya rugi urusan agama. Lah kalau orang sudah rugi urusan agama, gak akan selamat nanti di akhirat. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, dekat ulama. Barang siapa yang ingin celaka nanti di akhirat, jauhi ulama. Maka itu kita dituntut untuk menghargai, mematuhi para pewaris junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena tanpa mereka, para ulama, kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang di situ ridha Allah, mana yang di situ murkanya Allah. Makanya kata ulama, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia ini hidupnya seperti binatang. Binatang itu hidupnya melakukan apa yang dia inginkan, nggak mau terikat dengan norma, nggak mau terikat dengan aturan dan lain-lain. Makanya kadang-kadang orang-orang bule, orang barat, karena nggak dekat ulama, nggak punya agama, hidup mereka sudah seperti binatang. Seks bebas, maksiat bebas, mau minum, mau tidur, hidupnya kayak binatang, gak teratur. Karena mereka gak punya agama. Kita kalau mau kenal agama, ya lewat mereka para ulama. Gak mungkin kita pelajari agama sendiri, itu gak mungkin. Nah ini sekarang yang ada kelompok orang-orang yang mereka itu merasa lebih alim dari ulama. Apa itu? Milih-milih ulama yang dia inginkan fatwa, yang dia inginkan petuahnya. Jadi dia ini merasa dirinya lebih alim dari ulama akhirnya. Belajarnya baca buku sendiri, buka YouTube sendiri. Saya kalau urusan sholat cocoknya sama golongan ini, saya kalau urusan ini cocoknya sama golongan ini. Gak karu-karuan hadirin. Kita itu harus punya guru. Katanya ulama gini, la budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ilallah min ahlil nufusi zakiyati.
Kita hidup ini harus punya guru yang menuntun kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Gak bisa kita ambil yang baik meninggalkan yang buruk, itu gak bisa. Karena kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kayak ulama mengharamkan kita membaca kitabnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini sufi, tapi nyeleneh. Sufi nyeleneh. Saya bukan kapasitas saya untuk menghukumi Ibnu Arabi karena dia ulama yang alim. Walaupun dalam segi syariat kelihatannya nyeleneh. Saya tahu diri hingga tidak berani mengatakan Ibnu Arabi kafir, Ibnu Arabi mulhid atau enggak. Tapi yang saya diajarkan guru-guru saya, Ibnu Arabi orang yang soleh, mungkin waliullah, tapi saya tidak boleh membaca bukunya. Kenapa? Karena pemahaman saya nggak nutut. Yang saya pahami dengan yang difahami beliau yang ditulis itu beda. Ada orang yang berkata, saya akan baca kitabnya Ibnu Arabi, yang baik saya ikuti, yang nggak baik saya tinggalkan. Kata ulama, lah, ya itu yang saya khawatirkan. Sesuatu yang kau anggap baik padahal itu nggak baik. Sesuatu yang kau anggap nggak baik padahal itu baik. Karena Anda nggak bisa, belum kelasnya. Maka dari itu kita itu harus punya guru. Hidup ini punya guru. Kita pegang kemana arahnya untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Gak bisa comot sana, comot sini, ambil ini, ambil sini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Kita gak tahu mana baik, mana yang buruk kok. Kalau kita tahu ya berarti kita sudah ulama itu. Ya. Saya senang sama Habib Jamal, tapi fatwanya dia masalah rokok yang mengatakan haram saya gak setuju. Terus saya tenang tiba. Ya saya urusan rokok ikut mazhab yang lain, ikut ustadz yang lain, yang golongan minar rokiin. Ya, minar rokiin itu tukang rokok. Ya, au min ahli syuro, min ahli suka rokok. Ya. Ya, kita kalau seperti itu ya berarti kita ini lebih alim dari ulama itu, tahu mentarjih mana yang benar, mana yang lebih kuat dalilnya. Ya, berarti lebih alim kita ini. Kalau ngikutin ya terus gimana? Ya sudah. Saya pribadi kalau disuruh pilih ulama yang suka rokok atau tidak, saya pilih yang suka rokok, lebih aman. Mbahku dodolan rokok. Mbah saya ini pabrik rokok di Kudus. Cuman ini amanah dalam ilmu, guru saya mengharamkan rokok dengan dalilnya, ya saya mengharamkan. Walaupun guru saya itu juga orangnya enak, mengatakan ini yang saya tahu haram. Kalau orang masih berpegangan dengan yang tidak haram ya monggo. Wong ini pengharamannya kan bukan qat'i seperti pengharaman zina, judi dan lain-lain. Ini haram masih khilaf. Tapi kita harus amanah dalam berpegangan dengan dalil. Nggak boleh seenaknya sendiri. Nah, ini kan itu contoh aja. Jenengan harus punya ulama yang dipegang, manut dengan apa yang dia sampaikan. Kalau sudah seperti itu, kita nggak akan rugi nanti di akhirat, kita akan selamat. Berarti kita harus mengkultuskan, duduk kultus. Kau nggak paham, engkau ngaji dulu, ikuti ulama, nunut sampai jadi wong alim, keluarkan fatwa sendiri. Sudah nggak usah ikut lagi setelahnya. Tapi ketika Anda masih belum mampu, ya Anda harus ikut dulu supaya selamat.
Anda kalau nggak punya mobil, nunut dulu sama yang punya mobil. Kalau sudah beli mobil, mumpau motormu dewi. Kita ini masih awam. Saya ini masih awam. Ilmu yang saya pelajari ini masih ilmu yang wajib saja, belum yang fardu kifayah. Kata guru saya, waktu mengatakan tentang ilmu yang kita pelajari, beliau mengatakan bahwa kau ini masih mempelajari ilmu yang wajib dan sebagian fardu kifayah, belum yang sunnah. Ilmu sunnah itu fatwa. Terus waduh wis, kudu hafal Quran ribuan hadis. Aku ngapal no arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, lali terus. Apa meneh ribuan hadis itu. Jadi wis, untuk urusan fatwa ikuti ulama. Alhamdulillah kitab-kitab marojiknya mereka lengkap. Nah, jangan Anda meremehkan ulama. Dengan apa meremehkan ulama? Ya salah satunya dengan itu. Ya. Ini pemahaman seperti ini semestinya pemahamannya liberal. Orang liberal itu ingin bagaimana ulama itu tidak punya otoritas dalam berfatwa. Hum rijal wa nahnu rijal. Anda bisa memberi fatwa, saya juga bisa. Itu pemikirannya orang liberal, bahaya itu. Kalau orang awam sudah seperti itu repot. Ya. Apalagi tidak mau bermadhab, terus tambah ngawur maneh. Kalau ada orang tidak mau bermadhab, itu jenenge madhab ngawur. Kon madhabmu Syafi'i duduk. Mazhabmu Maliki bukan, Hanafi bukan, Hambali bukan, berarti mazhab ngawur. Mazhabku tuh kitab dan sunnah. Terus mazhab Syafi'i gak kitab sunnah, itu kok dijubui. Ini omongan apa ini? Ini banyak orang ini sekarang menggunakan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis ini hanya untuk alat membesarkan dirinya atau menarik massa. Tidak ada. Kita ini semuanya ngikutin kitab dan sunnah, tetapi kitab dan sunnah ini kita yang nggak paham maksudnya ini dirangkum oleh madhab Syafi'i, Maliki, Hambali untuk sholat, zakat dan lain-lainnya. Ini yang kita ikuti karena kita nggak punya kapasitas untuk memahami kitab dan sunnah. Saya kasih contoh wis. Saya akan kasih contoh supaya kita semuanya tahu kalau kita ini dangkal ilmu agama. Saya kasih contoh. Di waktu tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, itu Nabi mengatakan, Rasulullah ketika mengatakan illallah itu harroka isbi'ahu, menggerakkan jarinya. Isbi' itu jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Harroka itu bisa diartikan menggerakkan, bisa juga diartikan menggerak-gerakkan. Kalau Imam Syafi'i berpegangan dengan harroka, menggerakkan, maka sekali cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Imam Malik memahami harroka itu menggerak-gerakkan. Lah yang benar mana? Harroka itu kalau sama dengan thulathi mujarrodnya, kalau sing belajar ilmu amthilah tasrifiyah sorof, aslinya harroka itu rof kaf, haroka. Kalau haroka itu seperti kotoa, ketika dibuat kotoa itu artinya memotong-motong.
Kotoa itu sekali memotong, tapi kalau ditasdid kotoa memotong-motong. Kalau haroka ini seperti kotoa, maka ketika ditasdid kotoa haroka artinya gerak-gerakkan, memotong-motong. Tapi bisa jadi haroka itu asli haroka dikiaskannya ke dakhola. Dakhola itu artinya masuk, dakhola memasukkan sekali. Jamal dakhola masjid, Jamal masuk masjid. Jamal dakhola, Jamal memasukkan orang ke masjid. Dakhola dengan tasdid itu memasukkan, menggerakkan, bukan memasuk-masukkan. Nah, kalau haroka itu dikiaskannya kepada dakhola sekali, makanya Imam Syafi'i menganggap haroka itu seperti dakhola sekali. Tapi kalau Imam Malik seperti kotoa. Nah, terus yang benar yang mana? Kenapa kotoa itu dengan dakhola itu beda? Karena lihat, dia itu fiilnya lazim atau muta'addi. Kalau fiilnya itu lazim kayak apa tuh namanya dakhola, berarti la yufidu takrir. Tapi kalau apabila dia itu muta'addi yahtajila maf'ul kotoa, berarti artinya itu memotong-motong, mengulang-ulangi. Kon paham gak tak ngomong? Terus kon nanti aku melok iki. Ini tak kasih dalilnya toh. Jadi kenapa beda pendapat antara Syafi'i sama Imam Malik? Dari kalimat haroka. Jadi dalam segi bahasa itu bisa dua. Sekarang dikembalikan. Terus kenapa Imam Malik mengatakan ini sama dengan kotoa? Dalilnya keluar, syawahidnya. Lihat Quran, lihat hadis, lihat kalamul Arab. Imam Syafi'i juga lihat Quran, lihat hadis, lihat kalam, punya syahid, punya bukti, punya dalil. Sama-sama kuatnya. Dari situlah ada perbedaan pendapat. Lagi taja yang kayak gini gak mudeng. Terus ada nggak madhab dewi. Lah madhab apa jenenge? Madhab bulet lah. Saya ajak ngomong gini aja orangnya nggak ngerti. Terus dia mau saya ikuti dalil ini menggerak-gerakkan. Dalilnya itu kok di hadis ini menggerak apa? Kenapa berbeda? Nggak ngerti. Oh nggak belajar nahwu, nggak belajar sorof. Belum selesai sampai di situ. Ada lagi satu hadis beda pendapat ulama. Hadis yang sama. Alhasil bukan kapasitas kita untuk mengistimbat dari kitab dan sunnah. Makanya kita nggak percaya sama orang-orang yang punya publikasinya, ikonnya kitab dan nggak percaya. Nggak percaya. Kalau mau kitab dan sunnah harus sudah kayak Imam Syafi'i, mujtahid mutlak, baru berpegangan dengan kitab. Malah nggak boleh dia ngikuti madhab, harus punya madhab sendiri. Nah dari situ kita bukan mau fanatik, tapi kita ini belajar untuk mengenal diri. Ikuti dulu. Setelah kita pelajari lama, baru kita mau membuat fatwa sendiri. Kalau memang sudah mampu. Makanya mazhab bingung, itu mazhab gak jelas. Yang tidak mau mengikuti 4 mazhab ini, jangan pernah Anda ikuti. Ustadz manapun yang tidak mau bermazhab, tinggal no. Ya, untuk sekarang jangan. Tinggalkan. Nanti mazhabnya apa? Saya kitab dan sunnah wis tinggal no wis percuma gorotok itu. Mana ada orang yang bisa sampai kitab dan sunnah paham? Nanti sebentar A, sebentar B, seminggu kok kayak gitu. Pengalaman. Ya. Darinya ikuti ulama. Jangan rendahkan mereka. Jangan menganggap iku alim, aku iku menungso ya aku menungso. Ini pandangan seperti ini pandangannya orang liberal, bahaya. Okay.
bahaya. Maka itu jangan rendahkan ulama, ikuti ulama, selamat akhiratmu, selamat agamamu, agamamu akan selamat. Itu pertama. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasira dunya. Sebagaimana orang yang menganggap rendah bahkan memusuhi pejabat, dia akan rugi untuk dunianya, rugi dunia. Sampean kalau musuhan sama umarok sama pejabat, rugi dunia. Gak oleh proyek, salah titik dilepokno penjara. Ya. Hanya tinggal nanti memusuhinya karena apa? Kalau memusuhinya karena kebenaran ya nggak masalah. Tapi kamu tetap rugi dunia. Urusan dunia materi kau rugi. Ya. Tapi kalau umaroknya soleh, kau rendahkan, naudzubillah, itu min alamatil munafikin. Ya. Tapi kalau umarok atau pejabatnya itu nggak soleh, nggak baik, engkau rendahkan, engkau hinakan, ya kau rugi dunia. Karena mau nggak mau mereka yang pegang kebijakan. Ya. Maka itu kalau pandangan saya, pejabat ini mat'u, objek dakwah. Yang baik kita hargai, kemudian kita sanjung, kita doakan. Yang enggak baik kita enggak perlu ngikuti, maknanya tidak perlu kita itu menyanjung, tapi juga jangan musuhi. Jangan musuhi, tapi didakwahi. Karena dia objek dakwah. Mungkin tobat, mungkin jadi baik. Tapi kalau kita musuhi, ya rugi dunia. Kalau mampu memusuhi mereka terus mampu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya nggak apa-apa. Berapa tahun Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh Khalifah zaman Abbasiyah? Karena waktu itu pemerintahnya cawe-cawe urusan akidah dan dia nggak mau. Ditentang. Imam Ahmad bin Hanbal menentang, sampai masuk penjara belasan tahun, disiksa, sampai kurus badannya Imam Ahmad bin Hanbal usia. Nah itu Masya Allah, mangkobah, makom yang tinggi. Ya, intinya orang kalau nggak senang atau memusuhi pemerintah, memusuhi pejabat, itu pasti rugi dunia. Hanya nanti rugi dunianya itu dilihat. Kalau karena Allah, ya dia termasuk orang yang jihad fisabilillah. Tapi kalau bukan karena Allah, karena maslahat ini dan lain-lain, ya rugi dunia dia. Ya. Yang penting pejabat itu didongakno, didakwahi. Kalau dimusuhi dan yang lain-lain, yang ada malah mudarat yang lebih besar. Seperti mana yang terjadi di negeri-negeri yang lain, setiap pejabat yang dimusuhin hancur sudah, porak-poranda. Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Barang siapa yang merendahkan, barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang tidak baik hubungannya dengan tetangga, rugi banyak manfaat. Tuh. Orang itu kalau sudah tinggal di suatu daerah yang tetangganya nggak baik, kok di neraka. Makanya kata Nabi, al-jar qabla dar. Sampean kalau mau beli rumah, tengok dulu kiri kanan tetangganya itu dilihat. Tetangganya baik-baik, beli rumah itu. Kalau enggak. Tetangga ini bisa membawa manfaat yang besar. Jaga rumahmu. Kalau Anda punya tetangga baik, sampean mau ndak sholat ndak enak, karena komunitasnya pada ke masjid. Sampean punya tetangga yang baik, kecipratan, mereka ada hajat, mereka dapat apa, kecipratan rumah kita.
Kalau rumah kita mau dicuri orang, mereka membantu mengamankannya. Ini tetangga yang baik, ini manfaatnya banyak. Kalau kita nggak baik sama mereka, hilang semua manfaat ini. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita berbaik dengan tetangga. Sampai dalam hadis disebutkan la yazal Jibril yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik ke tetangga hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai aku menyangka kalau aku mati tetanggaku itu dapat warisan dari aku. Ini saking menekankan berbaik budi dengan tetangga. Di antara berbaik budi dengan tetangga itu jangan pernah ganggu tetangga. Jangan pernah ganggu suara, jangan ganggu. Kemudian selain suara apa mana yang mengganggu tetangga itu? Bangunan jangan sampai ganggu, bocor sampai rumahnya tetangga kena, jangan. Ya. Orang kalau tetangganya baik itu rebutan. Kayak ada Abdullah bin Mubarak, itu wali Allah, punya rumah, sebelahnya rumah Yahudi. Rumahnya Yahudi ini mau dijual, harga pasaran 10 juta, dia yang jualnya 20 juta. Ngamuk orang-orang, kamu itu rumah seharga 10 juta kamu jual 20 juta. Jawabannya Yahudi itu 10 juta harga rumah, 10 juta harga bertetanggaan dengan Abdullah bin Mubarak. Regone tonggoan Nabi Abdullah bin Mubarak itu 10 juta karena nggak pernah ganggu, selalu tanya keadaan saya, baik, nggak pernah nyakitin kalau ngomong. Kalau punya rezeki banyak, nyiprat ke rumah sebelahnya. Itulah yang aku hargai lebih daripada harga rumah. Makanya berbuat baiklah kau dengan tetangga. Jangan rendahkan tetangga, jangan musuhi tetangga. Hilang darimu banyak manfaat. Hilang darimu banyak manfaat. Ya. Memang harus sabar mbek tonggo itu. Dan kita jadi orang muslim jangan sampai pernah mengganggu tetangga walaupun tetangga itu non muslim, walaupun orang kafir. Gak sedikit mereka orang kafir masuk Islam gara-gara punya tetangga seorang muslim yang soleh. Di Australia itu kebanyakan orang mu'alaf itu karena tetanggaan dengan orang muslim. Lihat keadaannya, lihat kesehariannya, tertarik dengan Islam, masuk Islam. Makanya yang baik sama tetangga yang baik, supaya kita nggak kehilangan banyak manfaat. Bicara masalah tetangga ini panjang. Karena Rasulullah sendiri mengatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tetangganya. Ojo ganggu tonggo. Nggih. Termasuk ganggu tonggo iku sepeda motormu sing kenal pote buanter. Masuk kampung, wang, itu ganggu tonggo. Mengganggu tetangga nggak boleh, haram gitu. Satu. Parkir mobil, sepeda motor di depan rumahnya orang itu ganggu tetangga. Okay. Saya pernah ke Australia. Di Australia itu Anda kalau parkir di rumahnya orang, ya, parkir di rumahnya orang, dilaporkan ke polisi, dicupuk maksudnya. Masjid ditutup gara-gara parkirannya itu nutupi rumahnya orang. Saya pernah ngisi ceramah di satu masjid, tahu-tahu masjidnya itu ditutup. Kenapa? Karena jamaahnya meludak. Ketika jamaahnya meludak, parkirnya itu akhirnya
nggak teratur, akhirnya ada yang mengganggu. Ketika mengganggu rumah orang karena mau masuk mobilnya itu akhirnya masjid ditutup. Nah, saya pikir kok Masya Allah negara kafir masih memberikan haknya tetangga. Saya pernah ngisi pondok, pernah jadi mudir pesantren di Surabaya. Mau masuk pondok saya itu kalau pagi digelari jualan. Jadi kalau mau masuk itu di minggir nasi, mobil saya mau keluar juga tidak bisa langsung karena pintu masuknya pondok ini dibikin dodolan. Tak parani, Pak, gimana sampai jualan di sini? Kan ganggu, loh. Kan ini jalan umum. Loh masih jalan umum tapi kan nutupi. Ini kan tanahnya Allah. Ya apa kena tanahnya Allah ini? Terus gak usah ngomong tanahnya Allah ini. Ini tanahnya Allah bukan tanahnya sampean. Saya mau jual di mana tak apa-apa. Ya wis sakarepmu. Ya. Bukan terus nutupi itu, bukan nyempit, ditutupi sudah, beber di depan sudah. Bisa. Cuma sini ngomong apa? Nggak ngerti agama. Maksudnya orang Muslim nggak boleh kayak gitu. Ngerti agama, tapi agamanya Islam. Jumatan ya Jumatan, tapi ganggu orang, nggak ngeluh tetangga, nggak boleh. Haram. Nih. Kalau hajatan ada acara, jangan bikin mic. Gede-gede nopo. Yang biasa aja. Sudah menjadi adat budaya kalau nikahin anak nyewa sound system yang besar dangdutan kan isine. Paling main remi dek kono, ambek ngombe kopi. Pokoknya harus rame karena menunjukkan itu ada hajatan. Hajatannya jam berapa, mic-nya nyala. Setelah hajatan selesai sudah, bukan sampai malam mengganggu tetangga. Maka itu hadirin hati-hati. Kecuali adzan, ini tidak mengganggu. Adzan ini kalau di negeri barat dianggap mengganggu. Subuh jam 5, jam 4 seperempat, tangi, bangun, atau kadang-kadang tarhim, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Wah itu, tarhim itu dianggap oleh sebagian orang mengganggu tetangga. Tidak, adzan tidak. Ya, kalau orangnya punya iman, enggak. Aku sing bingung lek tarhim, nek adzan ganggu, nek dangdutan enggak ganggu. Kok niki wong apa setan? Itu. Ya, saya pernah dulu dakwah di satu tempat ngadain maulidnya itu dikeluarkan suaranya sampai ke menara. Suaranya sholawatan itu keras, tetangga itu ngamuk. Adzan nggak apa-apa, tapi kalau maulid terus terang jangan. Mungkin rupanya wong itu anti maulid, anti sholawatan. Jadi dia merasa terganggu dengan suara itu. Terus takmirnya masjid itu ngelapor ke saya. Saya bilang, coba silaturahim. Ketika saya silaturahim, kok subhanallah di depan rumahnya itu ada penjual jamu yang pakai mic. Lagi dodolan jamu, ayo jamuku ada. Pas saya silaturahim, suara mic-nya penjual jamu ini masuk. Terus saya tanya, Bapak, apakah Anda terganggu dengan suara? Iya, saya sangat terganggu. Walaupun cuma seminggu sekali, iya. Sekarang saya tanya, suaranya orang jual obat itu mengganggu sampai enggak?
Loh itu kan lain. Itu lain. Itu kan orang jual obat, tapi ini kan masjid. Itu apa bedanya? Kon wong dodol obat gak ganggu, wong sholawat ganggu. Kupingmu durung dadi wong Islam rupanya, kupingmu duduk mu'alaf ini. Ya. Berarti andanya yang gak beres. Anda yang gak beres. Kecuali kalau suaranya jual obat ini mengganggu Anda, berarti ini juga mengganggu. Ya. Pondok waktu saya dulu belajar pondok di Darul Mustafa sana, kan masjidnya besar, itu dulu wirid semuanya dikeluarkan di speaker. Ada tetangga yang merasa terusik, suruh matiin sama Habib Umar. Beliau mengatakan jangan sampai tetangga kita terganggu oleh kita, karena wirid kalau adzan tidak apa-apa, selain itu jangan, tidak usah keluar. Sampai sekarang di dalam ini seperti itu. Ini memang jaga haknya tetangga itu dijaga, hadirin ya. Kemudian man istakhaffa bil aqwiya khasiral mawaddah. Barang siapa yang menganggap rendah, meremehkan orang-orang kuat, ya, dia akan rugi dari koneksi. Ya, orang-orang punya pengaruh ini jangan kita hinakan, tapi kita rangkul. Kalau dia sudah benci sama kita, bahaya. Bisa jadi dia itu alat untuk mukul kita. Jadi ini, preman itu jadi dibenci. Preman itu dirangkul, walaupun dia bajingan, walaupun dia nggak benar, dirangkul. Setidaknya dia itu tidak akan jadi alat untuk mukul kita ketika ada orang-orang yang nggak senang. Apalagi kalau mereka itu tobat, itu dakwah. Nih. Makanya kadang-kadang banyak ulama karena pinter ngerangkul preman dan semuanya, ketika ulama ini difitnah, ketika ulama ini disudutkan, mereka nggak terima walaupun preman. Makanya walaupun ahli maksiat, selama dia orang kuat punya pengaruh, jangan direndahkan ya, karena bisa membantu. Terakhir, waman istakhaffa bi ahli khasirati bil ma'isha, jangan pernah merendahkan istri, suami, anak. Kalau kita sudah merendahkan istri kita, istri merendahkan suaminya, dia akan rugi dari nikmatnya kehidupan rumah tangga. Rugi gitu, nggak akan mendapatkan kenikmatan di rumah tangga. Rumah tangga kita jadi apa? Jadi neraka. Makanya Rasulullah mengajarkan sebaik-baiknya laki-laki yang paling baik dengan istrinya, sebagaimana Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ini kalau kita nggak punya ono uang jenengi bojone di HP mak lampir. Ya. Terus bojone ngei jeneng suamine Gondoruwo. Ya. Wis tak ada nikmatnya hidup kayak gitu. Ya. Kalau seperti itu harus baik, mawaddah, saling cinta. Jangan rendahkan istri, jangan rendahkan suami. Suami merendahkan istri, dia akan rugi kenikmatan di rumahnya. Karena nggak ada, hadirin, hiburan yang paling enak itu seperti hiburan istri solehah. Dunia mata wa khairu mata'iha mar'atus solehah. Perempuan yang kalau dipandang membahagiakan, senyum, berkhidmah kepada suaminya, lemah lembut, nurut, aduh, masuk rumah kayak masuk surga. Kayak Rasulullah masuk rumah ketemu Khadijah, lupa semua permasalahannya. Makanya jadi istri yang solehah. Dan suami jangan sampai merendahkan istri, menghinakan istri,
akhirnya hubungan nggak baik, nggak akan nikmat. Sebaliknya, suami juga gitu. Jangan kasar sama istri. Gimana caranya istri itu ditinggal suami itu sumpek, bodoh tambah senang. Berarti ada yang nggak beres. Kalau sudah kita punya istri senang kalau kita keluar, ini ada yang nggak baik. Ya. Kalau sudah suami datang langsung sumpek sama karena kasar, keras, maunya sendiri. Ngomongnya dan itu as. Makanya jangan pernah merendahkan istri, jangan pernah merendahkan suami, agar kita mendapatkan kenikmatan hidup di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi supaya kita betah di rumah. Yang suami jadi suami yang soleh, yang istri jadi istri yang solehah. Anak jadilah anak-anak yang patuh berbakti kepada orang tua. Nah, makanya hati-hati ya. Kalau sudah ya, rumah tangga seperti itu, apa meneh balang-balangan piring ya, dan lain-lainnya, waduh. Saya pernah hadirin, ini pengalaman pribadi. Saya pernah umroh dengan seorang wanita, sudah tua, umurnya mungkin sudah 55 gitu. Suaminya nitipkan ke saya, aku titip bojoku umroh, siap. Terus ngomong gini, titip donga yo ndek Multazam, tempat yang paling mustajab doa. Iya, dongakno bojoku cepet mati. Sumpah ya, ora bingung. Iki dititipno aku umroh karena nitip. Kalau saya ndak ngomong iya mbok dijaluk balik, jamaahku kurang umroh. Iya wis tak siap tak dongakno ndek Multazam. Ya saya nggak doa, cuman waktu pulang saya ngomong, waduh berat. Apa? Aku juga saat itu ndongakno ndek ngarepe Multazam, bojomu tak dongakno cepat mati. Terus aku krungu bojomu ngomong, ya Allah paringi panjang umur. Aku ora wedi ya, malaikat bingung sing diterima. Iki njaluk panjang umur sing aku ngomong ya Allah, malaikat sikat tenung iki. Kan bingung kan. Terus siapa? Ya apa pendonga? Bingung. Yang ini minta panjang umur, yang ini pendekkan umur. Dongane gak karu-karuan, wis jarno wis. Ya, seperti itu. Yang ini kan sudah kayak gitu kan gak enak. Itu istighfaf bi ahli. Gak enak hidupnya sudah, pasti ruwet di omahe. Ya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Sirril Fatihah.